Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifasa Sabila Sukma sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang umur sel, umur makhluk hidup, dan regenerasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu saya Rifasa Sabila Sukma dengan NPM 192154106, Fauziah Naomi Restu Pradani dengan NPM 192154111, Cahyati Mutiara Sandi dengan NPM 192154118, dan Yusri Nidaus Salam dengan NPM 192154119. Materi pertama tentang umur sel dan umur makhluk hidup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Umur sel dan umur makhluk hidup. Umur makhluk hidup uniseluler tak terbatas, bisa membelah diri terus jadi individu baru, asal lingkungan cocok dan bahan makanan yang cukup. Hewan tinggi umur terbatas lebih panjang dari umur sel-sel dalam tubuhnya sendiri. Sel-sel itu diganti terus dengan yang baru. Pada mamalia dan aves, umur lebih pendek daripada makhluk lain. Karena suhu tubuh perlu dijaga agar tetap tinggi. Suhu tubuh harus lebih tinggi dari suhu lingkungan. Ini membutuhkan metabolisme yang besar, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak dan pekerjaan yang lebih banyak pula. Proses ini dapat memperpendek umur sel. Dalam satu tubuh terdapat berbagai batas umur sel, tergantung pada jaringan. Sel benih selalu muda dan membentuk umur baru. Sel saraf tak pernah diganti, tak pula ikut beregenerasi. Karena itu, secara biasa tak melakukan pembelahan setelah ia berdiferensiasi. Dan umurnya terbatas sepanjang umur makhluk yang memiliki. Sel-sel lain dalam tubuh umurnya ribuan kali lebih singkat daripada umur individu. Hal yang membuat umur sel terbatas diantaranya adalah: pertama, proses metabolisme. Makin tinggi proses metabolisme, maka makin pendek umur, karena makin butuh banyak pengeluaran panas dan kegiatan sel. Yang kedua, ampas metabolisme. Ampas metabolisme makin lama makin banyak menumpuk dalam sel atau di celah interseluler yang dapat mengganggu berbagai proses. Yang ketiga, pertambahan umur. Makin tinggi umur, makin banyak bagian yang aus. Proses metabolisme makin banyak yang lemah dan keliru, menyebabkan sel itu rusak dan mati. Yang keempat, makin tinggi umur, makin banyak kemungkinan menerima radiasi sinar gelombang pendek, dan ini memendekkan umur sel. Yang kelima, makin tinggi umur, kemampuan kelenjar endokrin menggetahkan hormon menurun, atau kemampuan hormon itu sendiri yang menurun. Yang keenam, makin tinggi umur, makin banyak timbul autobody dalam sel. Artinya, bahan-bahan kimia dan bahan hidup sel itu makin kurang saling mengenal dan merasa hidup harmonis, sehingga kawan sendiri yang diserang. Banyak sel tubuh vertebrata yang umurnya berlipat ganda lebih pendek dari umur individunya. Pada manusia, umur sel epidermis, lapisan lender usus, sel hati, sel epitel saluran kemih, dan lain-lain hanya beberapa puluh hari. Sedangkan umur individunya dapat mencapai puluhan tahun. Beberapa sel memang sama panjang umurnya dengan individu orang itu, seperti sel saraf dan sel otot. Secara rata-rata tubuh orang itu tiap hari mengalami kematian 1-2%. Ini dialami oleh berbagai sel epitel dan eritrosit. Karena itu ditaksir tiap 7 tahun tubuh orang diperbaharui, artinya sel-selnya baru semua.
kecuali sel jaringan saraf dan otot. Salah satu ciri sel tua dalam tubuh orang dan mamalia lain ialah dengan bertimbunnya pigmen lipofuskin dalam sitoplasma. Pigmen ini berasal dari ampas metabolisme dengan susunan kimia yang kompleks seperti lemak, glikogen, protein, dan lain-lain bahan anorganis dan organis. Pigmen ini berwarna kuning coklat dan tidak dapat direncanakan oleh lisosom. Pigmen ini banyak terdapat dalam sel yang memiliki daya diferensiasi tinggi, yakni sel saraf dan otot, atau dalam sel yang bermetabolisme tinggi seperti sel hati. Sel-sel kelenjar yang tua banyak pula mengandung kristal, yang asalnya juga dari ampas metabolisme atau karena menumpuk dan memadatnya bahan sekresi yang tak sempat menua disekresi lagi. Tak sempat disekresi mungkin karena kemampuan sitoskelet yang sudah menurun, atau karena suplai ATP sebagai energi untuk melakukan sekresi itu menyusut. Dalam testis dan kelenjar prostat hewan jantan sering dijumpai kristal sebagai tanda proses menua demikian. Materi umur sel dan umur makhluk hidup akan dilanjutkan oleh Saudari Yusri. Kepada Saudari Yusri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi umur sel. Pada setiap bagian tubuh kita itu terus mengalami perubahan, walau dalam skala mikro. Kemampuan tubuh manusia untuk menggantikan sel-sel yang rusak dengan yang baru merupakan kunci panjang umur. Memang ada beberapa hal yang tak berubah dalam waktu yang lama. Namun secara keseluruhan, semua yang rusak atau yang mati itu akan digantikan dan beberapa bagian tubuh akan terus bertumbuh. Contoh umur berbagai sel dalam tubuh manusia, yang pertama sel epidermis, yaitu selama 2-4 minggu. Pergantian yang cepat terjadi karena kulit merupakan perlindungan tubuh dari luar dan terkena cedera serta polusi. Yang kedua yaitu sel kornea mata, yaitu selama beberapa hari, lebih tepatnya 7-10 hari. Selanjutnya, sel epitel usus selama 2 hari, sel epitel lambung selama 3 hari, sel eritrosit selama 120 hari. Eritrosit mampu menyebar dengan cepat dalam aliran darah untuk sampai ke berbagai organ di tubuh. Sel darah merah itu biasanya berkisar selama 4 bulan atau 120 hari. Setelahnya, sel yang sudah tua dan rusak akan dipecah oleh organ limpa dan digantikan dengan yang baru. Selanjutnya, sel tulang dan tulang rawan selama beberapa bulan, sel hati 18 bulan, sel saraf dan sel otot seumur individunya. Umur sel tumbuhan umumnya itu jauh lebih panjang daripada umur sel hewan. Umur individu tumbuhan tinggi dapat beratus-ratus tahun. Bahkan bangsa gimnospermae seperti sequoia di Amerika ada yang berumur sampai 4.000 tahun. Berarti umur sel-selnya pun berlipat ganda jauh lebih panjang daripada sel hewan. Selanjutnya, manfaat kematian sel. Kematian sel pada berbagai daerah dalam tubuh memiliki manfaat atau peranannya. Di antaranya, yang pertama metamorfosa, yang kedua perupaan, dan yang ketiga pembuangan atau ekskresi. Yang pertama ada metamorfosa, merupakan perubahan bentuk transisi embrio menjadi bentuk definitif. Bentuk definitif adalah bentuk tubuh suatu spesies hewan yang sudah tetap, dan tetap demikian hingga dewasa dan menua. Antara bentuk transisi dan definitif banyak perbedaan susunan anatomi dan fisiologinya. Dan waktu metamorfosa, bentuk lama itu dibuang lalu diganti dengan bentuk yang baru. Seperti yang kita ketahui, beda sekali antara cebong atau berudu dengan katak dewasa. Saat metamorfosa selesai, pada tubuh berudu, kemusnahan sel terjadi di berbagai daerah dan alat tubuh, yaitu pada daerah ekor, insang, mulut, saluran pencernaan dengan kelenjar-kelenjarnya, dan ginjal. Semua sel yang musnah itu dimakani oleh makrofag dan dicerna dalam lisosom masing-masing.
Kemudian, hasil cernaan itu yang perlu digunakan jaringan untuk membentuk alat yang baru. Kedua yaitu perupaan, terjadi pada saat metamorfosa atau saat organogenesis pada hewan yang tak menempuh bentuk transisi yang jelas, seperti pada mamalia, aves, dan reptil. Selaput tipis antara lidah dan dasar mulut serta gusi pun akan dihancurkan, agar lidah itu dapat lepas dan tergerak-gerakan dengan bebas. Pada kelopak mata dan kornea juga, ada lapisan tipis yang sel-selnya bermatian lalu diabsorpsi. Jika terjadi penghambatan kematian sel-sel, maka akan mengalami kelainan atau cacat badan, seperti dempetnya 1-2 jari tangan atau kaki, bisu, dan buta. Manfaat kematian sel yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu pembuangan atau ekskresi. Kematian sel juga bermanfaat untuk pembuangan atau ekskresi berbagai ampas metabolisme atau sel benda asing yang tak dapat dihancurkan oleh lisosom. Mati dan terlepasnya berbagai sel itu erat kaitannya dengan pembuangan ampas, yaitu dengan fungsi yang dimiliki dengan pengeluaran dan pembuangan zat sisa. Fungsinya itu diantaranya yang pertama, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Yang kedua, mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak terakumulasi. Materi selanjutnya yaitu regenerasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Cahyati Mutiara Sandi. Kepada Cahyati disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai regenerasi. Dalam buku Biologi Sel, karya Bapak Suharsono dan Bapak Egy Nuryadin, pada tahun 2017, regenerasi merupakan proses yang begitu penting artinya bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa regenerasi, maka tubuh organisme tak akan ada yang sempurna. Penjelasan lain mengenai regenerasi merupakan kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak atau hilang. Kesanggupan makhluk hidup untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang ini ada yang tinggi dan ada yang rendah. Yang terkenal memiliki tinggi daya regenerasi yaitu Platyhelminthes, Annelida, dan Echinodermata. Contohnya yaitu pada bintang laut. Bintang laut ini dapat dipotong-potong sampai butiran kecil, dan tiap butiran ini jika dilempar kembali ke laut dapat tumbuh menjadi bintang laut. Regenerasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada temperatur, makanan, sistem saraf, dan umur. Yang pertama yaitu temperatur. Peningkatan temperatur sampai titik tertentu akan meningkatkan regenerasi. Kelompok kami ambil contoh dari skripsi karya Suciati dengan judul Pengaruh Suhu Air Terhadap Kecepatan Regenerasi Cacing Planaria di Aliran Sungai Semirang, Kabupaten Semarang. Suhu yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu air terhadap kecepatan regenerasi planaria yaitu 7 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Hasil pengukuran lama waktu regenerasi planaria dalam skripsi tersebut bahwa waktu regenerasi planaria paling cepat adalah pada suhu 15 derajat Celcius dengan waktu regenerasi 1,21 detik. Semakin berkurang, suhu lama waktu regenerasi semakin lambat, dan dengan bertambahnya suhu, lama waktu regenerasi juga lambat. Pada suhu terendah yaitu 7 derajat Celcius, lama waktu regenerasi yaitu 5,99 detik. Dan pada suhu tertinggi yaitu 36 derajat Celcius, lama regenerasi yaitu 11,52 detik. Dan pada suhu lebih dari 36 derajat Celcius, planaria mengalami kematian. Hal ini berarti bahwa pada suhu 15 derajat Celcius paling baik untuk regenerasi planaria. Faktor yang kedua yaitu makanan.
Tingkat regenerasi akan cepat jika memperhatikan aspek makanan. Makanan yang cukup dapat membantu mempercepat proses regenerasi. Faktor yang ketiga yaitu sistem saraf. Sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sel sekitar luka. Hal ini dapat dibuktikan dengan radiasi seluruh bagian tubuh, terkecuali bagian terpotong. Maka terjadilah regenerasi, dan faktor yang menentukan macam organ yang diregenerasi. Faktor yang keempat yaitu umur. Semakin tua, daya regenerasi akan semakin berkurang. Apabila umur muda, maka proses regenerasi terjadi dengan cepat. Proses umum regenerasi pada bagian yang putus atau rusak, yaitu yang pertama, darah mengalir menutupi luka, kemudian membeku dan membentuk scab yang bersifat sebagai pelindung. Selanjutnya, epitel kulit menyebar di permukaan luka dari bawah scab. Sel-sel epitel ini bergerak secara amoeboid dan membutuhkan beberapa hari agar kulit lengkap menutupi luka. Selanjutnya, dediferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka, sehingga jadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang dan tulang rawan melarut. Sel-selnya lepas dan tersebar di bawah epitel. Serat jaringan ikat ini berdisintegrasi dan sel-selnya berdiferensiasi semua. Selanjutnya yaitu pembentukan blastema. Blastema merupakan kuncup regenerasi pada permukaan bekas luka. Pada saat ini, scab mungkin sudah lepas. Blastema besar dari penimbunan dari sel-sel dediferensiasi. Proses selanjutnya yaitu proliferasi sel-sel dediferensiasi secara mitosis. Proliferasi ini serentak dengan proses dediferensiasi dan memuncaknya pada waktu blastema dalam besarnya yang maksimal dan waktu itu tak membesar lagi. Proses yang terakhir yaitu rediferensiasi sel-sel dediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema. Materi selanjutnya yaitu regenerasi pada manusia mengenai proses regenerasi tulang yang terdiri dari tahap inflamasi, proliferasi sel, pembentukan kalus, dan remodeling. Pada tahap pertama, yaitu tahap inflamasi, berlangsung beberapa hari dan hilang dengan berkurangnya pembekakan dan nyeri. Terjadinya pendarahan dalam jaringan yang cedera dan pembentukan hematom di tempat patah tulang. Ujung fragmen tulang ini mengalami devitalisasi karena terputusnya pasokan darah. Tempat cedera ini kemudian akan diinvasi oleh makrofag, yaitu sel darah putih besar yang berfungsi untuk membersihkan daerah tersebut. Terjadi hipoksia dan inflamasi yang menginduksi ekspresi gen dan mempromosikan pembelahan sel dan migrasi untuk menuju tempat fraktur untuk memulai proses penyembuhan. Selanjutnya yaitu proliferasi sel. Hematom akan mengalami organisasi, terbentuk benang-benang fibrin, membentuk jaringan untuk revaskularisasi, dan invarsi fibroblast dan osteoblast. Proses ini akan menghasilkan kolagen dan proteoglikan sebagai matriks kolagen pada patahan tulang. Lalu terbentuk jaringan ikat fibrus dan tulang rawan. Selanjutnya yaitu pembentukan kalus, merupakan fase lanjutan dari fase hematom dan proliferasi. Mulai terbentuk jaringan tulang, yaitu jaringan tulang kondrosit yang mulai tumbuh, yang disebut sebagai jaringan tulang rawan. Pertumbuhan jaringan ini berlanjut dan lingkaran tulang rawan tumbuh mencapai sisi lain sampai celah sudah terhubungkan. Fragmen patahan tulang ini digabungkan dengan jaringan fibrous, tulang rawan, dan tulang serat matur. Bentuk halus dan volume dibutuhkan untuk menghubungkan efek secara langsung berhubungan dengan jumlah kerusakan dan pergeseran tulang. Perlu waktu 3-4 minggu agar fragmen tulang ini tergabung dalam tulang rawan atau jaringan fibrous. Selanjutnya itu tahap remodeling. Tahap akhir perbaikan tulang ini meliputi pengambilan jaringan mati dan reorganisasi tulang
tulang baru, reorganisasi tulang baru untuk kesusunan struktur sebelumnya dalam waktu yang berbulan-bulan hingga bahkan bertahun-tahun terjadi proses pembentukan dan penyerapan tulang yang terus-menerus. Lamela yang tebal akan terbentuk pada sisi dengan tekanan yang tinggi. Lalu rongga medula ini akan terbentuk kembali dan diameter tulang kembali pada ukuran semula. Materi terakhir yaitu tentang regenerasi pada tumbuhan dan hewan yang akan dipaparkan oleh Saudari Fauziah Naomi. Kepada Fauziah Naomi disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai regenerasi pada hewan. Yang pertama, regenerasi pada cacing planaria. Cacing planaria merupakan salah satu hewan yang mempunyai daya regenerasi tinggi. Cacing yang dipotong akan mengalami proses regenerasi atau pergantian bagian tubuh yang hilang. Cacing planaria dapat dipotong sampai 279 bagian. Dan nantinya, pada potongan bagian cacing tersebut akan menghasilkan 279 individu baru. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena cacing planaria mempunyai stem cell. Stem cell inilah yang dapat membantu proses regenerasi pada cacing planaria. Dalam gambar, stem cell ini berupa bintik-bintik hijau yang tersebar di seluruh tubuh cacing. Stem cell dewasa disebut dengan neoplas. Keunikan dari cacing ini adalah mampu menyembuhkan luka dengan waktu yang sangat cepat. Selain itu, cacing planaria merupakan satu-satunya hewan yang dapat meregenerasi kepalanya sendiri. Yang kedua, regenerasi pada cicak, kadal, dan tokek. Cicak, kadal, dan tokek juga hewan yang dapat melakukan regenerasi. Biasanya, cicak, kadal, dan tokek meregenerasi bagian tubuhnya yang mengalami autotomi, yaitu pada bagian ekor. Apa sih autotomi? Autotomi adalah suatu peristiwa mutilasi diri ketika dia sedang dalam keadaan yang mendesak. Biasanya, autotomi digunakan untuk mengelabui musuh. Pada cicak, kadal, dan tokek, regenerasinya memiliki 3 fase. Yang pertama, fase penyembuhan luka. Penutupan luka terjadi karena sel epidermis kulit di tepi luka mengalami proliferasi. Kemudian bermigrasi ke bagian sebelah dalam permukaan luka, sehingga semua permukaan luka dapat tertutup. Biasanya, fase ini terjadi dalam kurun waktu 5-6 hari setelah autotomi. Yang kedua, fase pembentukan blastema. Fase ini terjadi ketika semua jaringan, baik jaringan otot, jaringan tulang rawan, dan jaringan ikat, mengalami kehilangan ciri karakteristiknya. Pada fase ini, sel jaringan mengalami dediferensiasi dan menjadi sel embrional. Kemudian, sel embrional bersama epidermis penutup luka akan membentuk tunas regenerasi atau blastema. Yang ketiga, ada fase rediferensiasi. Fase ini terjadi ketika sel embrional mengalami rediferensiasi menjadi calon sel jaringan-jaringan. Selanjutnya, pada fase ini juga terjadi proses morfogenesis dan pertumbuhan yang membentuk ekor regeneran. Selanjutnya adalah regenerasi pada salamander. Salamander merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok amfibi. Salamander merupakan salah satu amfibi yang sampai umur dewasa masih memiliki ekor. Salamander memiliki kemampuan untuk meregenerasi jantung,
mata, sumsum tulang belakang, kaki, dan ekor. Proses regenerasi pada salamander pada dasarnya sama dengan cicak, kadal, dan toke. Proses ini diawali dengan darah yang mengalir menutupi luka, kemudian membentuk skap. Setelah itu, sel epitel akan menyebar bergerak secara amuboid menutupi luka. Lalu, terjadilah dediferensiasi sel. Berbagai jaringan akan melebur serta jaringan tersebut akan kehilangan ciri karakteristiknya. Pembentukan kuncup tunas regenerasi berasal dari penimbunan sel dediferensiasi. Selanjutnya, dengan adanya proliferasi, sel berdediferensiasi secara mitosis sampai blastema sudah ada pada ukuran yang maksimal. Setelah itu, terjadilah rediferensiasi yang menghasilkan organ regeran. Materi selanjutnya tentang regenerasi pada tumbuhan. Regenerasi tumbuhan dapat terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah. Nah, pada tumbuhan tingkat rendah ini, contohnya dapat dilihat dari jenis alga Cladoptora yang mengalami plasmolisis. Lalu, selnya akan terpisah dan membentuk individu alga yang baru. Jika pada tumbuhan tingkat tinggi, regenerasi terbagi menjadi dua proses, yaitu regenerasi rekonstruksi dan regenerasi restorasi. Yang pertama, ada regenerasi rekonstruksi. Regenerasi ini terjadi pada sel embrionik. Pada regenerasi rekonstruksi ada dua proses, yaitu rekonstruksi meristematis dan rekonstruksi jaringan dewasa. Rekonstruksi meristematik contohnya pada saat memotong ujung akar, maka di ujung luka akan tumbuh kalkus, yaitu modifikasi dari jaringan meristem. Yang kedua ada rekonstruksi jaringan dewasa, di mana fase ini terjadi karena adanya pembelahan secara periklinial membentuk kalkus, dan nantinya akan membentuk organ baru yaitu daun atau akar. Yang kedua ada regenerasi restorasi. Regenerasi restorasi ini adalah proses penutupan luka akibat adanya aktivitas jaringan kambium yang sifatnya embrionik. Lalu, jaringan kambium yang sifatnya embrionik ini akan membentuk kalus, kemudian menciptakan organ baru. Nah, regenerasi restorasi ini dapat terjadi pada akar, daun, dan kotiledon. Pada akar, contohnya, munculnya tunas akar dari lapisan subepidermal batang yang terluka dari tanaman Aristolonica. Pada daun, dapat dilihat di daun sukulen yang dipotong, maka ia akan tumbuh tunas adventif. Pada kotiledon yang diisolasi, akan muncul akar kotiledon. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.